Jika memakai logika kita saudara, hitung-hitungan manusia nggak akan pernah tercukupi. Tetapi ketika hitung-hitungannya Tuhan dengan iman, pasti tercukupi saudara. Itu luar biasanya, itu perbedaannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau kota benteng kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu. Biar segala pujian, penyembahan, ucapan syukur kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sesuai kehendak dan rencana-Mu. Taruh setiap perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga ada kuasa yang terimpartasikan. Kami percaya Tuhan tolong dan ada suasana sorgawi di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara semua terima kasih untuk Pak Gembala, untuk yang di Jakarta, untuk yang di Bet Shalom. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya langsung saja karena waktunya tidak begitu lama ya saudara, tapi kita akan berfellowship ya, setelah ini pun kita akan berfellowship. Jadi saudara yang mau kesaksian nanti 1-2 orang boleh saudara ya. Ya. Oke, saudara, tidak ada manusia yang tidak memiliki masalah. Betul ya saudara, setuju dengan saya? Tidak ada satupun dari kita manusia yang tidak ada masalah. Setiap kita pasti ada masalah. Saudara, apalagi saat-saat seperti ini ya, mungkin saudara di rumah-rumah saudara, dimanapun saudara sekarang berada, mungkin ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit saudara, ada yang bergumul dengan keuangan saudara, ada yang bergumul tentang keluarga, tentang keuangan, tentang sakit penyakit. Saudara, banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat-saat ini. Ya, mungkin ada saudara yang sedang di PHK saat-saat ini. Saudara nggak tahu jalan keluarnya. Saudara bingung jalan keluarnya. Semua terasa berat sekali. Saudara, di dalam masalah tersebut, saudara kita cuma punya 2 hal. 2 pilihan. Yang pertama, kita menyerah dengan keadaan. Atau yang kedua, kita hadapi masalah tersebut. Saudara, jadi tema malam ini adalah facing your giant. Artinya hadapi raksasa kita. Ya, saudara, masalah yang begitu besar itu akan menjadi raksasa tuh saudara dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita akan takuti sedemikian rupa. Kita akan selalu takut akan masalah tersebut. Ya. Saudara, 1 Samuel 17 ini menceritakan tentang bangsa Israel. Dari sekolah minggu kita mungkin sudah tahu ya, tentang bangsa Israel yang berperang melawan orang Filistin. Ya, di sini di 1 Samuel 17, saudara, bangsa Israel kita tahu ada bangsa yang kuat, bangsa yang luar biasa ketika itu. Karena ada penyertaan Tuhan waktu itu saudara, bagi bangsa Israel. Ya. Kemanapun bangsa Israel berperang pasti menang. Ya, bahkan rajanya, waktu itu raja pertamanya Saul, itu luar biasa saudara, perang kemana-mana, melawan bangsa seperti apapun, dia bisa menang. Tapi satu ketika saudara, bangsa Israel diperhadapkan dengan peperangan dengan bangsa Filistin. Dari bangsa Filistin keluarlah seorang kesatria saudara, yang luar biasa besar. Tingginya kurang lebih mencapai 3 meter. Kita semua tahu namanya Goliat. Saudara tahu 40 hari, 40 malam. Goliat ini mencemooh bangsa Israel, meledek-ledek bangsa Israel. Siapa yang berani? Bangsa Israel. 1 lawan 1. Ya, ada opsi peperangan seperti itu. Jadi bangsa Filistin tahu, kalau berperang melawan bangsa Israel waktu itu mungkin bangsa Filistin akan langsung kalah. Tetapi dia mempunyai pikiran licik, saudara, bangsa Filistin ini. Ya udah, 1 lawan 1.
Akhirnya tampil Goliat, ditantang barisan tentara Israel. Siapa yang berani melawan saya? 1 lawan 1. Ya, Goliat ini tinggi besar, saudara. Bahkan dikatakan, Alkitab katakan sejak masa mudanya, dari masa mudanya, Goliat ini suka berperang, ikut berperang. Badannya besar, bahkan tombaknya itu sangat berat, saudara. Ya, jadi orang yang sangat besar. 40 hari bangsa Israel dicemooh, dikata-katain, saudara. Diledek-ledek oleh orang Filistin. Ini siapa yang berani? Enggak ada yang berani, saudara. Semua tentara Israel, semua berdiam diri, semua ketakutan. Sampai satu ketika, saudara, tampillah seorang anak muda bernama Daud. Saudara, sangat mengerikan ya, saudara. Waktu dicemooh seperti itu, mental dari bangsa Israel itu sangat drop, saudara. Sama seperti kita, saudara. Di saat pandemik seperti ini, dulu ketika kita masih onsite beribadah, ketika kita mungkin ada masalah keuangan, ada masalah dalam keluarga kita lari ke gereja. Kita bertemu teman-teman kita berdoa bersama, kita bergandeng tangan bersama. Ya, seperti awal yang tadi, saudara, menit-menit awal kita Zoom prayer ini, saya lihat di bangku, saya lihat ke depan layar. Aduh, saya melihat dari depan, aduh bahagia banget ya. Satu kali, percaya saudara, satu kali nanti kita akan beribadah lagi, kita akan bersama-sama lagi di tempat ini. Ya, nah saudara, di pandemi seperti ini kita nggak bisa lakukan seperti itu, saudara. Belum bisa ya, untuk ada apa-apa datang ke gereja, kita bergumul bersama-sama dengan teman-teman kita. Ini belum bisa, saudara. Nah, saudara, lalu bagaimana? Sekarang ini kita hanya sendiri, saudara. Dan hanya siapa? Kita hanya bisa andalkan Tuhan kita. Kita nggak bisa andalkan siapa-siapa. Kita hanya bisa andalkan Tuhan kita. Sama seperti Daud, saudara, waktu itu. Waktu dia maju ke medan perang. Dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Goliat. Apa yang terjadi? Daud di antara hidup dan mati, saudara. Ya, bayangkan kalau Daud berdiri menghadapi sosok yang begitu besar, begitu hebat. Daud ini hanya seorang gembala kecil, saudara. Tetapi dia harus menghadapi seorang tentara yang begitu luar biasa, Goliat. Daud tidak ada yang tolong waktu itu, karena seluruh bangsa Israel pun ketakutan waktu itu. Daud tidak ada yang tolong. Tapi apa yang dilakukan Daud? Saudara, ini luar biasa. Yang dilakukan Daud adalah 1 Samuel 17. Kita buka, saudara ya, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Saya bacakan dengan saudara, saudara dengarkan baik-baik. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara, dalam segala aspek, Daud pasti kalah sama Goliat. Dalam setiap apapun pasti kalah, saudara. Nggak usah dilihat lagi secara real ya. Pasti Daud kalah karena dari tinggi badan, dari perawakan, dari senjata yang digunakan, ya, dari baju jirahnya. Daud tidak memakai baju jirah, Goliat pakai baju jirah. Daud tidak memakai senjata apapun, cuma umban aja, saudara, dan 5 batu yang di kantongnya. Tapi Goliat memakai tombak yang panjang. Saudara, dari aspek apa Daud menang? Tidak ada yang bisa diharapkan. Bangsa Israel waktu itu juga tidak mengharapkan Daud menang.
Tetapi yang luar biasa, saudara tahu bahwa Daud mengedepankan Allah. Daud mengandalkan Tuhan. Ya, Daud mengandalkan Tuhan. Dia katakan seperti ini. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bayangkan, Daud datang, Daud bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Bayangkan saudara, luar biasa ya. Jadi saudara, ketika kita sendirian saudara, kita memiliki permasalahan, baik dalam keluarga, baik dalam keuangan, baik dalam sakit penyakit. Saudara katakan, hai masalah, aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Ya saudara, jadi wajar, kita memang wajar, sangat wajar manusia ketakutan saudara. Ya, apalagi di masa pandemik seperti ini, wajar kita takut dengan namanya virus corona. Ya. Tetapi saudara, ketika kita hidup terus dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan terus menguasai kehidupan kita. Itu yang berbahaya saudara. Dan ketika kita mampu saudara menghadapi permasalahan itu, kita mampu menghancurkan masalah tersebut, saudara, ada impartasi, ada spirit yang luar biasa yang akan saudara impartasikan kepada siapa? Orang-orang sekitar saudara. Nah saudara, saya mau ajak perkataan profetik ini kepada saudara. Ya, saya akan bacakan ayat 45, 46, 47 dalam 1 Samuel 17. Dan saudara, ketika saudara yang memiliki masalah dalam keluarga saudara, saudara memiliki masalah sakit penyakit, saudara memiliki masalah keuangan, saudara, kita sama-sama perkatakan seperti ini ya. Ayat 45 katakan gini. Saya akan ganti ya katanya saudara, ya. Ya. Saya akan katakan profetik. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, saya ganti. Tetapi, pakai nama saudara, tetapi Aaron berkata kepada setiap masalah, hai masalah, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya. Agar apa? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau masalah ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Ya. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara mayat, nggak usah mayat lah ya saudara, masalah aja lah, masalah ini kepada burung-burung saudara. Biar aja lah, burung-burung yang mendapat masalah, kita nggak dapat masalah ya. Ya saudara, tapi janganlah, burung-burung juga kasihan saudara, ciptaan Tuhan ya. Biar masalah itu hancur saja di tangan kita hancurkan saudara. Supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu saudara, tahu apa? Bahwa kita mempunyai Allah. Katakan amin saudara. Ya, jadi jangan takut saudara. Semua kita mungkin hari-hari ini merasakan sesuatu khawatir. Tapi saudara, kita mendatangi masalah itu dengan nama Tuhan semesta alam. Dan saudara, kita lihat ya, ada impartasi saudara. Waktu pertama kali Daud mengalahkan Goliat, ya, ada impartasi yang disampaikan kepada Daud waktu itu. Dalam 2 Samuel 21, boleh kita buka ya saudara, 2 Samuel 21. Ini impartasinya saudara, ayat 16. Lihat impartasinya. 2 Samuel 21 ayat 16 katakan seperti ini. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ayat 17 katakan seperti itu. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Ayat 18, sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Betlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gad itu,
yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gat, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudara dapat sesuatu dari peristiwa ini. Saudara, pertama kali Daud mengalahkan orang Filistin ya, waktu itu diwakili oleh Goliat. Goliat dikalahkan begitu luar biasa oleh Daud, cuma satu lemparan umban. Maka Goliat jatuh, saudara, mati waktu itu. Dan setelah itu, saudara, ya, Daud lalu menjadi raja, dan akhirnya orang-orangnya ini, orang-orang Daud, mereka orang-orang Israel tidak lagi pernah takut akan orang-orang raksasa yang badannya besar. Mereka bisa berani lawan satu. Saudara, ketika ada impartasi, ya, yang diimpartasikan, saudara, itu hal yang luar biasa. Impartasi apa? Impartasi kekuatan, impartasi ketidakkhawatiran. Saudara, hari-hari ini gereja benar-benar gereja-gereja benar-benar dalam kondisi yang mati suri, saudara, bisa dibilang mati suri. Karena apa? Tidak ada ibadah, hanya ibadah online ya. Dan sesuatu yang gak pernah kita pikirkan terjadi hal-hal seperti ini gereja, saudara. Dan banyak orang-orang yang berharap dari gereja bahwa ada ibadah pertama untuk penyegaran rohani mereka. Tapi ini sudah seperti tidak ada ibadah, hanya online Zoom. Dan banyak orang yang bilang, aduh saya pengen onsite, saya pengen beribadah. Beda rasanya ketika beda online dengan hadir tatap muka. Yes, beda sekali saudara. Tetapi ini yang harus dihadapi oleh kita. Dan benar-benar saudara, gereja benar-benar sekarang ini sedang bergumul gereja-gereja. Dan lewat para pemimpin saudara, ketika pemimpin kuat, ketika pemimpin terus ada teguh saudara, ya, itu akan terimpartasi ke para pengerja jemaat. Ya. Kita bertahan sampai hari ini. Saya percaya karena ada pemimpin yang bertahan saudara, pemimpin yang menanggung beban pundaknya begitu luar biasa. Dan itu diimpartasikan kepada kita semua saudara. Saudara, saya percaya kepala-kepala keluarga, engkau akan terimpartasi pada malam hari ini. Impartasi bahwa tidak pernah patah semangat. Impartasi yang tidak pernah putus asa. Saudara, karena itu impartasi yang mengalir dari atas ke bawah. Dan saya lihat pemimpin kita memang gak ada yang putus asa saudara. Gak ada yang patah semangat. Dan itulah impartasi yang akan kita dapat saudara ke bawahnya. Ya, jadi ayo saudara, kepala-kepala rumah tangga, bangkit. Kita bangkit. Ketika kita bangkit di rumah tangga saudara, maka seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Ketika saudara bisa mengalahkan raksasa rumah tangga saudara, masalah yang begitu besar dalam rumah tangga saudara, maka ada impartasi yang akan saudara berikan kepada istri saudara, mungkin kepada anak-anak saudara. Impartasi itulah yang akan memberikan kekuatan. Nah, saudara, yang kedua, kita lihat dalam Yohanes 6. Ini cerita yang kedua saudara, Yohanes 6. Kitab Yohanes 6 ayat ke-8. Oke, saya bacakan tuh saudara, 8-9 ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara, ini ceritanya, saudara, waktu itu Tuhan Yesus setelah berkhotbah, setelah mengajar, ya, ada orang-orang yang mengikutinya. Ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki, ini hanya laki-lakinya 5.000. Lalu tergeraklah hati belas kasihan Tuhan Yesus. Dia berkata, kita harus beri makan orang-orang ini, kata Tuhan Yesus. Waduh saudara, bayangkan, jika memberi makan 5.000 orang, berapa banyak roti kira-kira? Atau berapa banyak lauk pauk
Ya kalau zaman sekarang mungkin berapa banyak nasi, berapa banyak makanan yang harus disediakan untuk 5.000 orang. Belum lagi terhitung istri dan anak-anak mereka. Saudara, lalu murid-muridnya berkata begini, seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini cuma ada Tuhan, seorang anak nih yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ya saudara, 5 roti, cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara bayangkan untuk 5.000 orang laki-laki belum termasuk anak dan istrinya. Saudara, impossible banget ya. Sesuatu yang gak mungkin terjadi. Tapi saudara, waktu murid-murid ketakutan, dia katakan, apakah cukup bagi semua orang? Itu ketakutan yang wajar sebagai kita manusia, saudara. Apakah cukup Tuhan? Apakah cukup keuanganku untuk bulan ini? Apakah cukup makananku untuk anak-anakku? Apakah cukup? Kita mungkin perkatakan itu, saudara. Tetapi saudara, ikut Tuhan tidak perlu logika. Ikut Tuhan perlu iman. Iya saudara. Kenapa saya bisa berkatakan seperti itu saudara? Ada seorang anak kecil datang saudara. Tuhan, aku cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Hanya ini yang aku punya. Tetapi karena ketulusan anak kecil itu saudara, itu sungguh luar biasa. Saudara, saya kesaksian sedikit saudara. Bulan ini cukup berat memang buat kami semua, buat gereja, buat semua saudara. Ini sangat berat. Harus ada beberapa yang cicilan harus tetap bayar saudara. Semua harus dibayar. Ya. Satu kali kami ada berkat-berkat ya saudara. Kami terima berkat. Memang tidak sepenuhnya saudara, tidak sepenuhnya berkat itu ada saudara. Tetapi saudara, saya harus ada orang-orang yang harus saya support saudara. Harus ada beberapa anak-anak muda memang yang harus saya support. Dan saya pikir begini saudara, saya memang terima sebagian. Tetapi ketika saya mau berikan itu saudara, saya mungkin berpikir, dalam hati saya berpikir, kalau saya berikan ini kepada mereka, nanti saya makan apa untuk selanjutnya? Untuk 1 bulan ke depan ini. Dan apa yang harus saya lakukan? Tetapi saudara, saya berpikir kembali bahwa saya merenungkan, kalau saya nggak kasih saudara, saya nggak berikan apa yang mereka butuhkan, yang biasa saya berikan kepada mereka. Mungkin ada anak-anak yang sekolah untuk untuk dia sekolah Zoom itu perlu kuota dan mereka mungkin nggak punya kuota dan akhirnya nanti mereka nggak bisa sekolah. Itu yang saya pikirkan, saya bergumul sama Tuhan. Akhirnya ya udah Tuhan, aku berikan apa yang menjadi keperluannya yang setiap harus saya penuhi, saya akan penuhi mereka. Walaupun ada sektor-sektor dalam rumah tangga yang harus kita kurangin saudara. Saudara, saya berpikir, kenapa saya bisa seperti ini? Kok saya mau ya? Ternyata saudara, ada orang di atas saya pun dia berlaku seperti itu saudara. Mungkin bebannya lebih berat dari beban yang saya pikul saudara. Saya memikirkan cuma beberapa anak, tapi beliau memikirkan banyak anak. Dia memikirkan banyak sektor yang harus ditutupi. Saudara, ada impartasi, saudara, yang diberikan. Dan saya lihat dari mata kepala saya, oh itu yang harus dilakukan. Dan saya belajar, kami belajar, tim pastoral pun belajar untuk, oh begini caranya. Ada impartasi, saudara, yang kita lihat, impartasi dari orang pemimpin dari untuk mengimpartasikan seperti itu saudara. Dan saudara, akhirnya semua juga berjalan baik saudara. Ada beban yang dipikul dari atasan kami juga saudara. Ya, pergumulan yang begitu berat, sama-sama bergumul. Kami sangat gimana ya saudara bicaranya? Sangat-sangat sedih saudara. Jadi apapun yang bisa kami kerjakan ya udah kami lakukan dengan apa yang kami bisa lakukan. Saudara, dan kami mengucap syukur kami memiliki Bapak rohani yang baik ya. Jadi ada impartasi saudara, impartasi yang diimpartasikan. Jadi kita belajar. Nah,
dari sini saudara, kita lihat lagi ya di Markus 8, apa yang dipelajari setelah anak kecil itu memberikan makanan. Di Markus 8 saudara, Markus 8 ayat keempat. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Saudara, di peristiwa yang kedua ini, Tuhan Yesus kembali mengajar dan memberi makan 4.000 orang. Tuhan Yesus bilang lagi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus tanya, kita kasih makan ya sebelum mereka pulang. Muridnya jawab, gimana kita dapat di tempat sunyi ini dapat memberi makan roti sampai kenyang? Ya, mungkin mereka lupa saudara, karena mereka melihat ketakutan. Ya, ada raksasa yang dilihat mereka, ada permasalahan, 4.000 orang gimana kasih makannya? Tapi Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Mereka langsung jawab, 7. Dan saudara tahu apa bedanya perkataan para muridnya setelah itu? Mereka nggak bicara apa-apa lagi, mereka nggak komplain lagi, cukup ntar Tuhan, ini enggak. Ketika mereka bilang 7, oke. Akhirnya Tuhan langsung pecah-pecahkan itu, mengucap syukur. Dan dia membagikan roti dan kepada 4.000-an orang itu. Saudara, ini yang terjadi. Ada impartasi ya. Kedua kalinya saudara, ada impartasi yang diimpartasikan. Saudara, jadi saudara, waktu ada perbedaan yang waktu itu, waktu memberi 5.000 orang makan ya. Para murid melihat raksasa-raksasa masalah. Tetapi seorang anak melihat apa saudara? Sesuatu yang berbeda saudara. Ya, ketulusan hati mereka, ketulusan hati anak kecil itu membuat perbedaan saudara. Karena jika apa? Karena jika memakai logika kita saudara, hitung-hitungan manusia nggak akan pernah tercukupi. Tetapi ketika hitung-hitungannya Tuhan dengan iman, pasti tercukupi saudara. Itu luar biasanya, itu perbedaannya. Jadi saudara, mari miliki ketulusan hati saudara. Seberapapun yang saudara miliki hari-hari ini, ketika hatimu tergerak oleh belas kasihan, ketika ada sesuatu yang memang harus saudara lakukan saudara. Kita semua belajar. Ketika saudara tergerak, langsung lakukan. Kenapa? Tuh, saudara, Tuhan sedang bekerja dalam diri saudara. Ada damai sejahtera. Banyak orang bilang begini saudara. Banyak bertanya ya, apa sih tandanya kalau kita nih mau memberkati saudara. Hatimu tergerak oleh belas kasihan. Ketika hatimu tergerak oleh belas kasihan yang dari Tuhan, lakukan saudara. Saat-saat ini banyak saudara-saudara kita yang harus dibantu saudara. Ya, di Bet Shalom sekarang ini tidak ada lagi donatur saudara, yang datang sangat sedikit donatur. Tapi kita percaya Bet Shalom tidak akan pernah kekurangan makanan. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ada anak-anak yang sekolah di Bet Shalom. Kita percaya tidak akan pernah tidak terbayarkan anak-anak sekolah itu. Pasti terbayarkan saudara. Karena apa? Ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Ya, saudara, sama bagi gereja juga. Gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Gereja ini adalah proyeknya Tuhan. Dan kita percaya akan ada orang yang digerakkan hatinya oleh karena belas kasihan. Ya, akan digerakkan hatinya untuk apa? Untuk memberkati gereja Tuhan. Untuk agar gereja Tuhan tetap berjalan. Sebab ini proyek Tuhan. Ini bukan proyek gembala saudara. Ini proyek Tuhan yang memang dipercayakan kepada gembala. Dan kita percaya, kita yang di dalamnya saudara, kita harus saling bergandeng tangan saudara. Kita bersama-sama saudara. Beban yang dipikul gembala, kita harus pikul bersama-sama saudara. Sebab impartasi itu akan tercurah bagi kita semua saudara. Ya, jadi ayo saudara, miliki ketulusan hati. Ya. Jangan pernah takut saudara. Jangan pernah gentar saudara. Saudara,
Saya selesai sampai saat ini saudara berkata-kata. Tetapi saya mau berdoa untuk saudara di rumah-rumah. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara di rumah-rumah. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, mari saudara kita berdoa syafaat malam hari ini. Kita gak akan lama berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih. Terutama pertama-tama kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini. Tuhan, pulihkan Indonesia. Tuhan, jamah Indonesia. Kami percaya ada lawatan Tuhan bagi Indonesia. Dan Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dan kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GB Intermak. Tuhan, kami berdoa untuk para gembala. Tuhan berikan kekuatan. Ketika Tuhan berikan kekuatan untuk para gembala, baik itu Pak Purba, baik Pak Stephen, Tuhan berkati, berikan kekuatan, pengharapan yang baru. Tuhan, agar semangat itu Tuhan terimpartasikan mulai dari pengerja ke jemaat. Tuhan, kami semua terimpartasi kekuatan tersebut, semangat tersebut Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dari rumah ke rumah, ada lawatan Tuhan. Percayalah saudara, malam hari ini, saudara percaya ada terobosan terjadi dalam rumah tangga saudara. Saudara yang rumah tangganya mulai goncang, Tuhan sedang benarkan rumah tangga saudara. Lawan raksasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang memiliki masalah keuangan pada saat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalahkan raksasa itu. Masalah-masalah keuangan dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bergumul dengan sakit penyakit pada malam hari ini, Tuhan ada berserta dengan saudara. Tuhan Allah semesta alam yang memiliki langit, bumi dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah ketakutan lagi. Ada berkat-berkat di dalam rumah tangga saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, lawat setiap rumah-rumah tangga ya Tuhan. Rumah demi rumah Tuhan lawat. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih dan setiamu Tuhan. Biar lawatanmu terjadi saat hari ini Tuhan. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh ketakutan, roh-roh kekhawatiran kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada roh damai sejahtera, ada roh sukacita melingkupi rumah-rumah tangga yang mengikuti Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, atmosfer sorgawi tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan terus Tuhan untuk melawan raksasa kami Tuhan Yesus, raksasa ketakutan kami. Dan kami mau berjalan menjadi pemenang seperti Daud menjadi pemenang. Dan kami mau memiliki hati yang tulus seperti anak kecil yang memberikan miliknya 5 roti dan 2 ikan. Sehingga hidupnya memberi dampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam waktu yang singkat ini kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya, amin.